think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Manga Jujutsu Kaisen chapter 143 menghadirkan berbagai kejutan. Setidaknya ada 4 poin penting yang akan dibahas di video kali ini. 1. Clue tentang orang tua Yuji yang terungkap. 2. Hubungan Yuji dan Choso. 3. Yuji kena prank Yuta. 4. Megumi Fushiguro meminta bantuan Yuji. Pertama, kita bahas dulu tentang orang tua Yuji. Saat Yuji dibunuh oleh Yuta, ia bermimpi tentang orang tua dan kakeknya. Tapi ini bukan mimpi biasa, melainkan serpihan ingatan Yuji ketika masih bayi. Dengan kata lain, ini adalah adegan flashback. Di mimpi itu, terungkap kalau ayah Yuji bernama Jin. Saat itu Jin yang sedang menggendong Yuji, ia sempat berdebat sebentar dengan kakek Yuji. Lewat debat mereka, inilah poin penting yang didapat. Ayah Yuji ingin sekali mendapatkan seorang anak. Namun lewat hubungannya bersama istrinya yang bernama Kaori, karena suatu sebab mereka berdua tak bisa mempunyai anak. Kakek Yuji juga dengan tegas mengatakan kalau Kaori sudah tewas. Untuk alasannya masih belum diketahui, karena perkataan kakek Yuji dipotong oleh seorang wanita berambut pendek yang memanggil kakek Yuji sebagai ayah mertua. Kemungkinan ia adalah ibu Yuji. Namun belum diketahui apakah wanita itu adalah Kaori yang disebutkan kakek Yuji tadi, atau ayah Yuji punya istri kedua. Kata kakek Yuji, kan Kaori sudah tewas. Bagaimana bisa wanita itu Kaori? Karena wanita itu punya jahitan di dahinya. Kalau kita mundur ke chapter 139, Choso berkata sesuatu pada Yuji yang sangat berhubungan dengan peristiwa ini. Choso berkata kalau ia akan terus memanggil Yuji sebagai adik. Hingga Yuji ingat kalau dahi di ayah Yuji juga memiliki jahitan yang sama seperti ayah Choso. Namun perkataan Choso ternyata sedikit melenceng. Bukan ayah Yuji yang memiliki jahitan di dahinya, melainkan ibu Yuji. Dan hal ini kemungkinan mengisyaratkan kalau Yuji bukan termasuk ke dalam bagian lukisan rahim kematian. Karena lukisan rahim kematian adalah salah satu hasil penelitian Norito Shikamo. Norito Shikamo sendiri dikatakan sebagai saman terburuk sepanjang sejarah. Dia adalah seorang lelaki dengan jahitannya sama persis seperti ibu Yuji, dan juga sama seperti Vegeto saat ini. Seperti yang kita tahu, Geto saat ini bukanlah Geto yang sesungguhnya. Karena tubuh Geto saat ini tengah dirasuki oleh seseorang, entah ia manusia atau kutukan. Tapi yang jelas, ia punya teknik kutukan yang membuatnya dapat perintah tubuh dengan menukar otaknya dengan otak si korban. Tanda dari tubuh yang telah ia pakai adalah jahitan di kepala. Sama seperti Geto, Norito Shikamo adalah salah satu dari sekian banyak tubuh yang telah dirasuki oleh seseorang yang berbentuk seperti otak itu. Para Jujutsu fans biasa memanggilnya dengan sebutan Brenkon. Lalu ada apa dengan lukisan rahim kematian? Oke, kita bahas di pembahasan kedua, hubungan Yuji dan Choso. Kita lanjut, eksperimen Norito Shikamo adalah yang menciptakan makhluk hybrid antara manusia dan kutukan. Ia menciptakannya melalui perkawinan antara wanita yang dihamili oleh kutukan. Sekaligus, Norito Shikamo mencampurkan darahnya sendiri kepada wanita itu. Itulah kenapa Choso punya teknik manipulasi darah. Sekaligus Choso punya 3 orang tua, yaitu ibunya, kutukan, dan darah dari Norito Shikamo. Sedangkan untuk kasus Yuji, si Brenkon tadi sudah berpindah tubuh, bukan di tubuh kamu lagi, tapi di tubuh wanita ini, yang kemungkinan dia adalah Kaori, istri ayah Yuji, yang mayatnya diambil oleh Brenkon. Lalu apakah Yuji dan Choso bersaudara seperti yang dikatakan Choso? Iya, mereka memang bersaudara. Mereka punya hubungan darah melalui Brenkon yang jadi ibunya Yuji, dan Brenkon di Norito Shikamo yang jadi ayah Choso. Tapi Yuji berasal dari penelitian yang berbeda dari Choso. Tiga, Yuta menyelamatkan Yuji. Yuta sebagai orang yang tahu persis dan mengalami nasib yang sama seperti Yuji, ternyata sama sekali gak berniat untuk membunuh Yuji. Malahan ia sedang menyelamatkannya. Ini terjadi karena sebelum Gojo Sensei tersegel, ia dulu sempat menemui Yuta
dan meminta tolong padanya. Jika terjadi sesuatu padanya, jagalah Yuji. Lalu kenapa Yuta membunuh Yuji? Ini dilakukannya untuk menipu para petinggi. Karena bakalan jadi tambah ribet kalau algojo Yuji adalah orang lain. Yuta pun jadi algojo Yuji, dan tentu para petinggi juga memberi sumpah mengikat pada Yuta untuk membunuh Yuji. Karena sumpah pengikat itu, Yuta sudah membunuh Yuji 1 kali. Lalu kenapa Yuji masih hidup? Ini karena teknik kutukan pembalik Yuta. Tepat setelah jantung Yuji berhenti, Yuta mulai menggunakan teknik kutukan pembalik dan menyembuhkan jantung Yuji. Juga ditambah narasi alasan kenapa teknik ini bisa berhasil karena Yuji adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa mengeluarkan energi positif. Dan kemungkinan, mungkin, ini alasan kenapa Sukuna di chapter 141 tersenyum. Jadi Yuta sukses ngeprank para fans. Welcome back to the Olivier Theatre Awards, and we come now to the award for Best Actor of the Year, and the winner is... Pembahasan keempat, sekaligus terakhir, Megumi meminta bantuan Yuji. Di tengah perbincangan Yuta dan Yuji, tiba-tiba Megumi datang mengajak Yuji kembali ke sekolah. Setelah itu, terjadi debat panjang di antara mereka. Intinya saat itu, Yuji mulai menyerah dan pasrah, sekaligus mempertanyakan untuk alasan apa lagi ia harus tetap hidup. Dan terungkap di pertarungan Yuji dan Yuta sebelumnya, ternyata Yuji tak bertarung sekuat tenaga. Saat itu, ia sudah mulai ragu untuk mempertahankan hidupnya, dan memilih lebih baik dieksekusi. Namun Megumi menyangkalnya, mengatakan pada Yuji jangan menyerah, karena sebagai saman yang bisa kita lakukan saat ini, hanyalah dengan tulus menyelamatkan nyawa sebanyak yang bisa kita lakukan. Dan mulailah dengan menyelamatkanku terlebih dahulu. Ternyata, setelah peristiwa Shibuya berakhir, Norito Shikamo telah membuat sebuah pertempuran sampai mati antara orang-orang yang memakai teknik kutukan Annihilation Migration, dan Sumiki terlibat di dalam dead game itu. Untuk apa sebenarnya dead game itu? Mungkin akan saya bahas di video selanjutnya, setelah saya mengumpulkan informasi sejelas mungkin terlebih dahulu. Nah, itulah rangkuman dari saya tentang Jujutsu Kaisen chapter 143. Jika ada tambahan dan koreksi dari kalian semua, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. 俺は不平等に人をたフルベゆらゆら